Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Alamsyah dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi digital. Komunikasi, proses di mana dua atau lebih komputer atau perangkat mentransfer data, instruksi, dan informasi dikenal sebagai komunikasi digital. Saat ini, bahkan komputer dan perangkat terkecil pun dapat berkomunikasi secara langsung satu sama lain dengan ratusan komputer di jaringan perusahaan atau dengan jutaan komputer lain di seluruh dunia, seringkali melalui internet. Jaringan adalah kumpulan dan perangkat yang terhubung secara bersamaan melalui perangkat komunikasi dan media transmisi. Jaringan dapat bersifat internal ke organisasi atau menjangkau dunia dengan menghubungkan ke internet. Banyak pengguna rumahan dan bisnis membuat jaringan untuk memfasilitasi komunikasi, berbagi perangkat keras, berbagi data dan informasi, berbagi perangkat lunak, perpesanan internet, ruang obrol, panggilan video rapat online, dan masih banyak lagi. Perbedaan LAN, PAN, MAN, dan WAN. Jaringan biasanya diklasifikasikan sebagai jaringan area lokal, jaringan area metropolitan, jaringan area luas, atau jaringan area pribadi. Perbedaan utama di antara klasifikasi ini adalah wilayah cakupannya. Contohnya adalah LAN. LAN singkatan dari Local Area Network. Jarak jangkauan dari LAN bisa mencapai 1 km. Biasanya digunakan di tempat seperti rumah atau ruangan. Fungsi yang paling umum adalah dipakai untuk berbagi rows data. Kemudian PAN. PAN singkatan dari Private Area Network. Jaringan ini memiliki jarak jangkauan paling pendek, hanya sekitar beberapa meter saja. Untuk contoh PAN ialah Bluetooth, perangkat USB wireless, dan lain-lain. MAN. MAN singkatan dari Metropolitan Area Network. Jarak maksimal yang bisa dijangkau oleh jaringan ini mencapai 50 km dan biasanya digunakan di tempat-tempat besar untuk menghubungkan lokasi-lokasi tertentu. Kemudian WAN. WAN singkatan dari Wide Area Network. Jaringan ini memiliki jangkauan paling luas yang bisa mencapai hingga 1000 km. Contoh jaringan PAN yang bisa kita ketahui adalah internet. Standar dan protokol komunikasi jaringan. Jaringan saat ini menghubungkan terminal, perangkat, dan komputer dari berbagai produsen di berbagai jenis jaringan. Agar perangkat yang berbeda pada berbagai jenis jaringan dapat berkomunikasi, jaringan harus menggunakan teknik serupa untuk memindahkan data melalui jaringan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Produsen perangkat keras dan perangkat lunak merancang produk mereka untuk memenuhi pedoman yang ditentukan dalam standar tertentu, sehingga perangkat mereka dapat berkomunikasi dengan jaringan. Sebuah standar yang menguraikan karakteristik bagaimana dua perangkat berkomunikasi pada jaringan disebut protokol. Secara khusus, protokol dapat menentukan format data, skema pengkodaan, penanganan kesalahan, dan urutan transfer data melalui jaringan. Standar dan protokol jaringan sering bekerja sama untuk memindahkan data melalui jaringan, menentukan bagaimana jaringan diatur secara fisik, sementara yang lain menentukan bagaimana pesan berjalan di sepanjang jaringan. Jadi, sebagai beberapa standar tersebut bergerak melalui jaringan dari satu program ke program lainnya, mungkin menggunakan satu atau lebih dari standar ini. Beberapa contoh antara lain Wi-Fi. Dia termasuk golongan standar dan contoh penggunaannya adalah hotspot. Wi-Fi sendiri singkatan dari Wireless Fidelity, yaitu suatu teknologi komunikasi nirkabel yang memanfaatkan komunikasi radio untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk dapat saling bertukar informasi. TCP/IP. Dia termasuk golongan protokol, contohnya adalah internet. TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang merupakan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan di internet. Kemudian adalah NFC.
dia termasuk golongan protokol. Contohnya adalah mobile phone payment. NFC adalah singkatan dari Near Field Communication. Ini adalah protokol yang menghubungkan dua buah perangkat elektronik yang berada dalam jarak sangat dekat, paling jauh 4 cm. Jalur komunikasi. Jalur khusus adalah jenis koneksi fisik yang selalu aktif yang dibuat antara dua perangkat komunikasi. Bisnis sering menggunakan jalur khusus untuk menghubungkan kantor yang jauh secara geografis. Garis khusus dapat berupa analog atau digital. Saluran digital semakin banyak menghubungkan pengguna rumahan dan bisnis ke jaringan di seluruh dunia karena mereka mengirimkan data dan informasi dengan kecepatan lebih cepat dari saluran analog. Jalur khusus digital termasuk jalur televisi kabel, DSL, jalur ISDN, VTTP, jalur T-carrier, dan ATM. Kabel. Jaringan televisi kabel atau CITV menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi yang disebut layanan internet kabel. Sinyal CITV memasuki gedung melalui satu saluran, biasanya kabel koaksial. DSL atau Digital Subscriber Line mentransmisikan kabel telepon tembaga standar yang ada. Beberapa penginstalan DSL menyertakan nada panggil yang menyediakan komunikasi suara dan data kepada pengguna. FTTP yang merupakan singkatan dari Fiber to the Premise, menggunakan kabel serat optik untuk menyediakan akses internet berkecepatan sangat tinggi ke lokasi permanen fisik pengguna. T-carrier. Saluran T-carrier adalah salah satu dari beberapa jenis saluran telepon digital jarak jauh yang membawa banyak sinyal melalui satu saluran komunikasi. ATM. ATM adalah layanan yang membawa suara, data, video, dan media dengan kecepatan sangat tinggi. Media transmisi fisik. Media transmisi fisik menggunakan kawat, kabel, dan bahan berwujud lainnya untuk mengirimkan sinyal komunikasi. Kabel-kabel ini biasanya digunakan di bawah tanah atau di dalam tanah atau di antara bangunan. LAN, internet, dan token ring menggunakan media transmisi fisik. Media transmisi nirkabel. Media transmisi nirkabel mengirim sinyal komunikasi melalui udara atau ruang angkasa. Banyak pengguna memilih media transmisi nirkabel karena lebih nyaman daripada